setiap kami, dalam setiap musim kami. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Dan hari ini kami mau datang di hadapan-Mu, memberi yang terbaik bagi Tuhan, memberikan pujian kami, memberikan penyembahan kami, memberikan doa-doa kami di hadapan-Mu, ya Bapa. Biar Engkau disenangkan dengan pujian kami, Tuhan. Biar Engkau disenangkan dengan penyembahan kami, Yesus. Kami mau bersyukur kepada kami berterima kasih, menyembah kami andalkan hanya Engkau, Tuhan. Sebab Engkau kekuatan kami, Engkau kota benteng kami, tempat perlindungan kami, Yesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, ya Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari kita angkat pujian ini lagi dari Allah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku.
setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari Tuhan. Amin. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari kita sembah Tuhan. Kau Allah yang setia, Tuhan. Kau Allah yang setia, yang tak pernah tinggalkan kami. Kami ada bersama-sama dengan Kau, Tuhan. Kami ada bersama-sama dengan Tuhan, Yesus. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kau yang pegang janji-Mu, Tuhan. Kesetiaan-Mu, amin, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Angkat pujian ini sekali lagi dari hatimu, katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau
Kami memuji-Mu Yesus. Kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam kesesakan kami mau terus memuji Tuhan. Dalam keadaan kami mau terus menaikkan pujian bagi nama-Mu, Yesus Tuhan. Dan kami mau terus memuji-Mu Tuhan. Tak ada satupun yang dapat mengintimidasi kami memuji menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Biar segala pujian, biar segala hormat kami naikkan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Allah yang hidup, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ada sukacita di tempat ini, kita akan memberikan pujian terbaik buat Tuhan. Kita percaya hari ini Allah kita Allah yang sanggup menyediakan segala sesuatunya. Dan apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah timbul di dalam hati kita, Tuhan Yesus yang menyediakannya. Amin. Kau yang menyediakan segalanya buat kami Tuhan.
lagi katakan, alasanku melakukan. Kami percaya Tuhan, Kau yang menyediakan segala sesuatunya. Kami percaya Kau Allah yang sanggup. tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Haleluya, berikan kemuliaan yang baik buat Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Mari siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Hiralabaya shikiralabata karalabaya shante. Hiralabata karalabaya shikiralabaya takaralabata. Hiralabaya shikiralabata karalabalabalabalabalabalabalabalabaya shante. Hiralabaya shikiril Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatunya. Dan kami tidak akan pernah takut Tuhan, sebab Engkau Allah beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Ya Allah ya Syahir. Yesus Engkau ajar. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Bapa kami datang Tuhan, Bapakku datang menyembahmu, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Kami tak akan pernah takut Tuhan. Tak usah ku takut,
kami datang Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapa kami datang, Bapakku datang
kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, hari-hari ini Engkau sedang memperhatikan setiap kami. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi itu ada dalam rancangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya tidak ada satu hal pun yang dapat terjadi tanpa seizin Engkau Tuhan. Ya biarlah hari-hari ini Tuhan kami terus memperhatikan Tuhan apa yang sedang Kau kerjakan dan apa yang akan Kau kerjakan lagi. Dan kami percaya Tuhan, karena inilah waktu di mana Engkau sedang memurnikan setiap umat-Mu. Engkau sedang Tuhan memunculkan Tuhan kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau sedang mempertontonkan kuasa-Mu ya Aba. Dan biarlah setiap orang yang melihatnya, mereka dapat mengakui akan kebesaran-Mu dan menaruh hormat dan takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih sekali lagi bersyukur Tuhan, agar terus memelihara setiap umat-Mu, agar terus memelihara setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan biarlah kami boleh terus Tuhan memiliki pengharapan, karena kami tahu pengharapan di dalam Engkau Tuhan tidak pernah sia-sia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau pada kesempatan ini Tuhan, kami boleh Tuhan menaikkan pujian penyembahan kepada Engkau. Kami boleh Tuhan bersama-sama Tuhan, walaupun kami beribadah Tuhan tidak bertatap muka, tapi kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan terus menjamah, menjangkau Tuhan, hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Hari-hari ini kita tahu ada begitu banyak perkembangan. Di sana sini kita mendengar ada banyak berita yang menakutkan saudara. Tapi percayakah bahwa hari-hari ini kita sedang memasuki musim yang baru, sesuai dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, dalam gereja kita, bahwa ada tahun dimensi yang baru. Berarti kita percaya kita akan masuk dalam hal-hal yang baru. Ada banyak perkara-perkara yang baru yang terjadi yang mungkin kita tidak tahu saudara. Tapi satu perkara yang kita mesti mengerti, di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apakah saudara percaya semua yang terjadi ini ada di dalam pengawasan Tuhan? Allah turut bekerja di dalamnya? Saya sangat percaya hal itu saudara. Mari pada kesempatan kali ini kita akan juga mendengarkan apa yang Tuhan bicara bagi kita, khususnya gerejanya, lewat gembala sidang kita yang akan disampaikan yaitu oleh Bapak Pendeta Niko Nyotor Harjo. Mari kita saksikan bersama-sama pesan yang akan disampaikan Tuhan melalui gembala sidang kita. Kita sedang memasuki tahun 2020, tahun dimensi yang baru. Sekarang kita baru mengerti bahwa kita sedang memasuki sesuatu yang baru. Keadaan yang baru, masalah yang baru, sesuatu yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar sebelumnya. Seperti sudah kita ketahui bersama, bahwa COVID-19 dalam tempo yang relatif singkat, sekitar 3,5 bulan, sudah menginfeksi sekitar 160 negara. Yang berarti sekitar 80% dari negara-negara di dunia sudah terinfeksi oleh COVID-19. COVID-19 sudah menjadi pandemi. Kita tidak bebas bepergian dan hal-hal lainnya yang membuat hidup kita tidak nyaman lagi. Juga dampak luar biasa yang menyebabkan keadaan perekonomian dunia menuju resesi secara global. Semua ini mengakibatkan orang-orang hidup dalam ketakutan, kekhawatiran yang berkelebihan, dan kepanikan. Hal ini justru mengakibatkan imunitas tubuh menjadi menurun, di mana hal-hal itu akan menyebabkan kematian pada manusia lebih banyak daripada yang diakibatkan oleh virus itu sendiri. Hal ini memang yang dikehendaki oleh iblis. Tetapi justru Tuhan berkata kepada kita, jangan takut, jangan hidup dalam kekhawatiran, jangan panik. Sebab dengan tinggal diam dan percaya, disitulah terletak kekuatanmu. Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir apa yang akan kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang saudara butuhkan hari-hari ini? Saya tahu yang saudara butuhkan hari-hari ini supaya tidak takut, tidak khawatir, tidak panik. Kalau saudara mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, saya percaya saudara tidak akan takut lagi, tidak akan khawatir lagi, tidak akan panik lagi. Ketika memasuki tahun 2020, Tuhan mengingatkan perkataan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 13. Karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Tuhan meminta kepada kita agar kita banyak memperkatakan firman Tuhan karena kita percaya. Kalau kita memperkatakan firman Tuhan karena percaya, terjadilah seperti apa yang kita katakan. Kita diminta untuk memperkatakan Mazmur 91. Janji Tuhan di dalam Mazmur 91 ditujukan kepada orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, sehingga menjadikan Tuhan tempat perlindungannya. Tuhan berkata, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Karena itu saya percaya, kalau hati kita melekat sama Tuhan, kita tidak akan hidup terus-menerus dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan. Tuhan berkata dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Ini berbicara tentang krisis ekonomi. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Ini berbicara tentang COVID-19. Bukankah ini yang sedang terjadi hari-hari ini di Indonesia? Kalau kita melihat keadaan seperti ini, maka Tuhan menyuruh kita sebagai umat Tuhan di Indonesia untuk merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Artinya kita harus bertobat, koreksi diri. Dan Tuhan berjanji, kalau kita melakukan hal ini, maka Tuhan akan mendengar dari sorga, dan akan mengampuni dosa-dosa kita semua, dan akan memulihkan negeri Indonesia kita yang tercinta. Sebelum segala peristiwa ini terjadi, COVID-19 masuk Indonesia, krisis ekonomi yang melanda Indonesia sebagai dampak dari krisis global, Tuhan sudah menyuruh kita untuk masuk doa puasa 40 hari dari tanggal 1 Maret sampai dengan 9 April 2020. Dalam doa puasa ini kita harus melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Apakah saudara ikut dalam doa puasa ini? Kalau saudara melakukannya, saya percaya kita tidak akan hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang terus-menerus. Ketika orang Israel berdosa kepada Tuhan, maka untuk menghukum bangsa Israel, Tuhan mengizinkan iblis membujuk Daud untuk menghitung jumlah orang Israel dan orang Yehuda. Dan bujukan iblis ternyata berhasil, karena Daud menghitungnya dengan kesombongan. Setelah menghitung, Daud sadar bahwa ia bersalah kepada Tuhan, karena dia melakukan itu dengan motivasi kesombongan, di mana Tuhan tidak senang karena Tuhan menentang orang yang congkak. Melalui Nabi Gad, Tuhan memberikan 3 macam hukuman yang harus Daud pilih. Yang pertama, 3 tahun kelaparan di negerimu, yang artinya krisis ekonomi. Yang kedua, 3 bulan lamanya engkau lari dari hadapan lawanmu, dan mereka mengejar engkau. Dan yang ketiga, 3 hari penyakit sampar terjadi di negerimu, seperti COVID-19 yang ada pada saat ini. Dengan berat hati, Daud minta kepada Tuhan agar dia dihukum jatuh ke tangan Tuhan saja, jangan ke dalam tangan manusia. Dan hukuman yang Tuhan pilih adalah penyakit sampar selama 3 hari, di mana yang mati berjumlah 70.000 orang.
Artinya sekitar 8 kali lipat dari yang mati karena COVID-19 saat ini. Melihat kejadian ini, Daud bertobat. Dia sungguh-sungguh minta ampun kepada Tuhan. Setelah itu Tuhan berkata kepada Nabi Gad untuk menyuruh Daud membuat mezbah bagi Tuhan, agar tulah ini berhenti. Daud membuat mezbah itu di tempat pengirikan Arauna, orang Yebus. Arauna berkata kepada Daud bahwa dia akan menyiapkan segala sesuatunya. Tetapi Daud berkata kepada Arauna, aku tidak mau membuat mezbah ini dan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dengan gratis. Tetapi aku akan membayar harganya. Jadi, agar tulah itu berhenti, maka Daud melakukan yang pertama, Daud bertobat dan minta ampun sungguh-sungguh pada Tuhan. Dan yang kedua, Daud membuat mezbah dan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, tidak dengan gratis, tetapi ada harga yang harus dibayar. Mezbah berbicara tentang ibadah. Di dalam beribadah kepada Tuhan, tidak dengan gratis, tetapi ada harga yang harus dibayar kepada Tuhan. Apa yang Tuhan minta harus kita berikan, termasuk mempersembahkan tubuh ini sebagai korban persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Termasuk juga harta yang Tuhan titipkan kepada kita. Kalau kita melakukan apa yang dilakukan oleh Daud, kita harus percaya COVID-19 dan segala dampaknya akan selesai. Sehingga kita tidak hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang terus-menerus. Tahun 2009, ketika Tuhan berbicara kepada saya tentang akan terjadinya pencurahan Roh Kudus. Dan yang Tuhan sebutkan itu sebagai Pentakosta ketiga pada tahun 2013. Hal itu akan seperti yang terdapat dalam Yoel 2 ayat 28-32. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan atau Pentakosta ketiga terjadi, akan terjadi 3 tanda. Tanda yang pertama, anak-anak muda, orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Tanda yang kedua, mujizat akan terjadi luar biasa. Tapi tanda yang ketiga, goncangan juga akan terjadi luar biasa. Dengan adanya 3 tanda ini, Yoel 2 ayat 32 akan terjadi. Yaitu akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan, mereka akan diselamatkan. Jadi akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Goncangan-goncangan yang luar biasa terjadi hari-hari ini. Dan kita harus mengerti bahwa Tuhan sedang mencurahkan Roh Kudus-Nya yang luar biasa pada zaman now, yaitu Pentakosta yang ketiga. Seorang hamba Tuhan yang bernama Henk Kuneman, dia mendapat penglihatan tentang angin, yaitu angin Roh Kudus, angin dari Tuhan yang turun di Jakarta dan sekitarnya, yang membuat goncangan yang keras. Dan dia juga berdoa untuk Indonesia agar terjadi kebangunan rohani. Ini adalah Pentakosta yang ketiga. Kalau kita mengerti akan hal ini, kita tidak akan hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang terus-menerus. Tetapi justru kita akan bersiap-siap untuk melihat apa yang telah Tuhan katakan selama ini tentang Pentakosta ketiga, yaitu anak-anak muda, generasi Yeremia akan bangkit. Amanat agung Tuhan Yesus akan selesai, di mana orang-orang akan menjadi murid Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus akan datang kembali untuk kali yang kedua. Tuhan juga berpesan agar kita banyak berbahasa roh. Sebab sesuai dengan penyelidikan yang dilakukan oleh ahli bedah otak dari Oral Roberts University, bahwa orang yang berbahasa roh akan meningkatkan sistem imunnya sebesar 35-40%. Sehingga tidak mudah terinfeksi COVID-19. Pada bulan Oktober 2019, Daniel Kolenda yang sekarang menjadi pengganti Reinhard Bonnke mengundang saya ke Brasil
Sebab di Brasil ada gerakan anak-anak muda yang luar biasa dalam acara The Sen Brasil. Mereka menyiapkan suatu stadion di Sao Paulo yang kapasitasnya sekitar 80.000 kursi. Ketika tiketnya dijual untuk acara The Sen Brasil ini, kurang dari 6 jam tiketnya sold out. Yang waiting list sangat banyak. Kemudian mereka mencari stadion kedua di Sao Paulo, di mana tiketnya sekitar 3 hari sold out juga. Ternyata yang waiting list masih banyak. Mereka mencari stadion yang ketiga, dan mereka mendapatkan stadion di Brasilia, ibu kota Brasil. Acara The Sen Brasil dilakukan hanya 1 hari, yaitu tanggal 8 Februari 2020, dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Jadi selama 12 jam non-stop, pujian, penyembahan, khotbah saling bergantian. Saya datang ke Brasil untuk mengimpartasikan api Pentakosta ketiga. Jadi pada waktu undangan saya terima pada bulan Oktober 2019 itu, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kok Brasil duluan ya yang mengalami pencurahan Roh Kudus untuk anak-anak muda? Tuhan menjawab, kamu kan tidak tahu apa yang akan terjadi pada beberapa bulan yang akan datang. Saya tidak mengerti jawaban Tuhan. Tetapi saya hanya perkatakan, sampai pada waktu itu kita masuk doa puasa 40 hari. Di mana terjadi keadaan seperti sekarang ini. Kejadian COVID-19 yang makin meluas. Dan Tuhan berkata kepada saya, ini yang aku maksudkan dengan kejadian yang akan terjadi pada beberapa bulan yang akan datang. Saya diberikan pengertian oleh Tuhan bahwa melalui semua peristiwa ini akan terjadi kegerakan anak-anak muda di seluruh dunia. Pada waktu saya di Brasil, saya bertemu dengan para pemimpin yang ada di sana. Dan mereka berkata bahwa Indonesia dan Brasil akan dipakai Tuhan untuk memimpin kegerakan anak-anak muda. Saya percaya kalau kita mengerti akan hal ini, kita tidak akan hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang terus-menerus. Tapi justru kita akan bersuka cita melihat apa yang selama ini Tuhan beritahu kepada kita tentang Pentakosta ketiga akan digenapi. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan kita. Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan isi hatimu, Tuhan. Tuhan, pesan-Mu, kami tidak boleh takut, khawatir, panik secara terus-menerus. Justru kami harus bersuka cita melihat semua ini. Melihat apa yang Tuhan janjikan selama ini, itu akan terjadi. Tuhan, berkati anak-anak-Mu, Tuhan. Engkau berikan pada kami pengertian demi pengertian. Tolong anak-anak-Mu. Engkau jagai mereka. Tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu, Tuhan. Jauhkan mereka dari serangan si iblis yang hari-hari ini sedang mengacak-ngacak dunia. Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Terima berkat Tuhan. Terima, 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 terima. Dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita sudah mendengarkan bersama-sama apa yang Tuhan hendak kerjakan. Lewat gembala sidang kita, mari kita responi apa yang Tuhan pesankan. Karena hari-hari ini memang Tuhan sedang mengajak setiap umat Tuhan untuk berbalik kepada Tuhan. 2 Tawarik berkata, jika Tuhan mendatangkan penyakit sampar, Tuhan mendatangkan mara bahaya, Tuhan mendatangkan apapun yang terjadi atas negara kita, Tuhan sedang mau umatnya untuk berbalik kepada Dia. Kalau kita perhatikan apa yang terjadi di Alkitab, saudara, ini juga pernah terjadi, pernah dialami. Kalau kita lihat yang terjadi pada zaman Ishak, saudara, satu kali Ishak sedang ada di Gerar, saudara. Saya bacakan dalam Kejadian pasal 26 ayat 1-3 dikatakan demikian. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin.
Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmulah akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu." Pada saat itu Ishak juga mengalami kelaparan, dan dia juga tidak berdaya, dan dia ingin pergi ke Mesir, tapi Tuhan bilang jangan. Di Kejadian pasal 26 ayat 6, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Dan kita tahu Ishak mentaati apa yang Tuhan katakan. Dia tinggal di Gerar, dia tidak lari kemana-mana. Sehingga di ayat ke-12 dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Alkitab berkata, di dalam masa kesukaran yang begitu luar biasa, masa kelaparan, justru Ishak diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Tetapi kalau Bapak Ibu, sebelum kita membaca ayat ke-12 dan ke-13, maka ada sejarah atau kisah sebelumnya. Kalau kita baca di ayat yang ke-7 sampai ke-10 dikatakan demikian. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, "Dia saudaraku," sebab ia takut mengatakan, "Ia istriku," karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, "Sesungguhnya dia istrimu. Masakan engkau berkata dia saudaraku?" Jawab Ishak kepadanya, "Karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia." Abimelek berkata, "Apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami." Pada saat itu Ishak juga mempunyai satu ketakutan. Dia takut mengakui Ribka sebagai istrinya, sehingga dia mengatakan bahwa dia adalah adikku. Tapi Tuhan menegur lewat Abimelek supaya Ishak bertobat. Dan kita bersyukur Ishak bertobat. Dan dia berkata kepada Raja Abimelek, "Iya benar, dia istriku." Nah, setelah terjadi pertobatan itulah, di saat itulah Ishak diberkati oleh Tuhan. Setelah dia menabur, dan saya percaya keadaan ini Tuhan izinkan karena Tuhan mau memanggil anak-anak Tuhan kembali kepada jalannya. Jangan lihat keadaan. Keadaan bisa berbicara berbeda. Tetapi yang perlu kita ketahui adalah di balik keadaan ini apa yang Tuhan mau lakukan. Beda zaman, beda cara Tuhan bekerja. Pada zaman Yakub juga, Yakub pernah mengalami kelaparan. Pada saat itu katakan, waktu Yusuf ada di Mesir 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kemudian terjadi kelaparan. Di Kanaan terjadi kelaparan. Maka anak-anak daripada Yakub, 10 saudara daripada Yusuf pergi ke Mesir. Perjalanan pertama kali, terus perjalanan kedua kalinya, kemudian di sana Yusuf mengirimkan kereta kuda untuk menjemput ayahnya. Pada satu ayahnya tidak mau pergi. Tetapi Tuhan berkata kepada Yakub, "Yakub, jangan takut, pergilah. Karena nanti yang akan menutup kelopak matamu pada saat kau meninggal, itu adalah Yusuf sendiri." Pada saat itu Yakub gak begitu mau pergi, tapi dia melihat, tapi dia pergi. Tuhan punya cara, saudara, untuk memaksa setiap umat Tuhan untuk mengikuti jalan-jalan dia. Beda Ishak, beda Yakub. Dan hari ini saya percaya di zaman kita ini Tuhan punya cara. Tuhan izinkan virus corona ini merebak hampir di seluruh dunia, saudara. Sekitar 80% lebih negara sudah terpapar virus corona. Mungkin menimbulkan ketakutan, menimbulkan kita cemas, panik. Tapi pesan Tuhan sederhana, jangan khawatir, jangan takut, jangan panik. Kenapa? Karena di balik keadaan ini ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan. Ishak taat kepada Tuhan, maka dia diberkati. Yakub taat kepada Tuhan, maka pada saat dia mengakhiri atau pada saat mau datang menjemput dia, dikatakan dia di Mesir, maka Yusuflah yang menutup kelopak matanya. Apa yang Tuhan janjikan kepada umat Tuhan akan Tuhan penuhi. Jadi di sini saudara, bukan masalah apa yang akan terjadi, apa yang kita hadapi. Jangan fokus kepada sesuatu yang sedang terjadi. Jangan fokus kepada sesuatu yang akan terjadi. Kita tahu setelah virus corona ini merebak, maka sebentar lagi ancaman resesi ekonomi sudah ada di depan mata. Kita belum tahu seperti apa.
Tapi kita percaya Tuhan bilang jangan fokus kepada masalahnya, tapi fokus kepada apa yang Tuhan sedang atau apa yang akan Tuhan kerjakan. Itu jauh lebih penting. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu semua ini terjadi adalah rencana Tuhan. Tapi ingat, Roma 8 ayat 28 ini tidak berlaku untuk semua orang. Ini hanya berlaku bagi mereka yang mengasihi Dia. Apa buktinya saudara saya mengasihi Tuhan? Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sederhana ya, bukti saudara saya mengasihi Tuhan waktu kita mentaati perintah Tuhan. Kalau Tuhan berkata hari-hari jangan takut, jangan khawatir, mari kita sebagai umat Tuhan responi, percaya apa yang Tuhan katakan, dan kita jangan takut, jangan khawatir. Kenapa? Karena Tuhan sedang bekerja. Ya, kalau Tuhan bilang, ayo tinggal tenang, karena dalam tinggal tenang dan bertobat di situ terdapat kekuatanmu. Ayo ikuti apa yang Tuhan katakan. Tinggal tenang, maka kita ada kekuatannya. Kita bersyukur saudara, sebelum virus corona ini merebak kemana-mana, Tuhan sudah tuntun gereja kita ini untuk masuk dalam doa puasa. Mari hari-hari ini engkau ambil bagian. Ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan. Yoel 2 ayat 28 dan 32 berkata, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku. Pada hari-hari itu aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Kalau kita lihat apa yang Tuhan katakan, hari-hari ini akan terjadi hal-hal yang menakutkan. Itu ada dalam rancangan Tuhan. Tujuannya apa? Ayat 32. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Jadi hari-hari ini jangan fokus kepada apa yang terjadi. Mari kita fokus kepada apa yang akan Tuhan kerjakan. Sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali, harus ada penuaian. Matius 24 ayat 14 berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kita percaya hari-hari ini Tuhan sedang membangkitkan satu generasi, yaitu generasi Yeremia, untuk menyelesaikan amanat agung. Setelah itu amanat agung selesai, maka Tuhan Yesus akan datang kembali. Apakah saudara percaya akan hal ini? Mari kalau kita percaya, kita perkatakan seperti apa yang Paulus ajarkan kepada saudara saya di dalam 2 Korintus 4 ayat 13. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Kalau hari ini kau percaya apa yang Tuhan katakan, kau percaya apa yang Tuhan firmankan, perkatakan. Biarlah dari mulutmu ini senantiasa keluarkan perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang menguatkan, perkataan-perkataan yang memberkati. Karena ini waktunya dunia akan melihat bahwa ada satu kuasa yang bisa menyelamatkan, yaitu Tuhan. Semua orang harus tahu bahwa ada Tuhan, ada Tuhan. Apapun boleh terjadi, yang penting saudara saya, hari ini engkau mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan artinya engkau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1.000 rebah di sisiku, tetaplah Allah
Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi, Engkau tetap beserta kami Tuhan. Apapun yang akan kami hadapi, Engkau tetap beserta kami. Apa yang Kau firmankan Tuhan, itu pasti akan terjadi. Dan kami percaya, kami bersyukur Tuhan, kami boleh melihat pekerjaan Tuhan yang terbesar di era penuaian jiwa ini Tuhan, di mana Roh Kudus-Mu sedang dicurahkan Tuhan ke atas semua manusia. Dan kami akan melihat tanda-tanda yang menakjubkan Tuhan di langit dan di bumi. Dan akan ada banyak orang yang berseru kepada Engkau. Dan setiap orang yang berseru kepada Engkau akan diselamatkan. Kami percaya hal itu Tuhan. Dan kami berterima kasih Tuhan. Engkau terus berkati dan lindungi setiap umat-Mu, setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Jagai, tutup bungkusan kuasa darah-Mu Tuhan. Para malaikat-Mu menjaganya dengan sempurna Tuhan. Jika percaya Tuhan, sekalipun kami harus melewati lembah kekelaman, kami tidak takut Tuhan, karena Engkau menyertai kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami ya Bapa. Kau pakai Tuhan pemerintahan bangsa kami dan dengan seluruh tim yang sedang bekerja Tuhan. Berikan mereka kemampuan dan hikmat untuk mereka boleh menanggulangi keadaan yang saat ini sedang dihadapi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, keadaan ini Engkau izinkan terjadi karena Engkau sedang Tuhan membawa bangsa kami Tuhan untuk melihat kepada kekuatan Engkau Tuhan. Kau berkati juga Tuhan untuk keluarga-keluarga pada umat-Mu ya Aba, dimanapun mereka berada Tuhan, yang sedang dalam kelemahan tubuh Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, kesembuhan terjadi Tuhan. Oleh iman daripada setiap anak-anak-Mu Tuhan, kami percaya oleh karena iman mereka Tuhan, terjadilah seperti yang mereka percayai Tuhan. Sekali lagi Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkat-Mu Tuhan menyertai setiap umat-Mu Tuhan. Berkat yang sempurna yang datang dari Bapa di sorga, kasih daripada Tuhan Yesus, kuasa pengurapan daripada Arwah Roh Kudus pada saat tercurah menyertai-Mu, memberkati-Mu kemanapun Kau pergi. Engkau dalam perlindungan-Mu, dan Tuhan menjadikan Kau pemberita-pemberita damai sejahtera, membawa Injil Kerajaan Allah sampai ke ujung dunia. Berkat Tuhan tercurah bagi-Mu dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.